la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masya Allah pada kesempatan sore hari ini di waktu yang masih sangat awal ini, masya Allah satu keharuan yang kemudian kami rasakan ketika Bapak Ibu semuanya memiliki semangat yang luar biasa untuk mengemban satu amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ikhtiar kita menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan dibuktikan masya Allah pada kesempatan hari ini jam 3:30 sudah banyak yang datang, masya Allah. Semoga ikhtiar ini menjadi catatan amal soleh kita, catatan meringankan atau bahkan kemudian bukan meringankan siksaan ya, tapi kemudian menjadi catatan amal kebaikan kita, menambah pahala kita, dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang amanah karena kemudian mencoba berikhtiar sebaik mungkin untuk kemudian titipan yang Allah berikan berupa anak-anak kita ini kita ikhtiarkan dengan yang sebaik-baiknya, menjadi satu dari 3 amalan yang tak terputus pahalanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan karena karunia-Nya segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagem purwakaning atur untuk membuka pada agenda Stadium General TPA atau kelas sore Rumah Tahfidz Al-Qarni ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kemudian ini menjadi semangat kita bersama Bapak Ibu, untuk kemudian terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap istiqomah dalam menjalankan setiap aktivitas kita, terutama dalam rangka untuk mengemban amanah sebagai orang tua yang baik. Yang pertama Bapak Ibu, kebetulan kami belum lama ini mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang ya ilmu umumnya namanya parenting begitu. Tapi ini lebih khusus bagaimana kemudian kita sebagai orang tua memiliki andil yang cukup luar biasa kepada anak-anak kita. Beliau ini ya kita kedatangan tamu ya, atau kemudian ada salah satu pasangan nih yang kemudian beliau ini mungkin hampir sama dengan kita, tidak berbackground pendidikan yang keislaman begitu, ataupun dari awal pondok dan lain sebagainya. Tapi beliau ini sama halnya dengan kita sebagai orang yang mungkin belum dari awal belum terdesain untuk kemudian menjadi sosok seperti halnya para asatidz semuanya. Nah, beliau ini seperti orang biasa, lulusan umum, sampai pada akhirnya beliau memiliki tekad yang bulat, yang semoga ini sama dengan kita yang saat ini begitu, untuk kemudian memiliki visi bahwa anak-anak kita ini akan lebih baik dari kita. Bukan lebih baik dalam hal dunia, artinya dalam hal pekerjaan, dalam hal yang remeh-temeh begitu, tapi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil beliau ini dikaruniai putra putri berjumlah 7. Kemudian semuanya sudah hafal Quran, ada yang usia belasan tahun, usia SD selesai, dan saat ini sudah memiliki beberapa sanad termasuk hafal Bulughul Maram. Kemudian ada hadis di 1500 hadis Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, Bulughul Maram tadi ya. Dan ini menjadi satu tekad yang luar biasa yang kemudian motivasi kita bersama. Kalau kami ceritakan mungkin akan ya sampai sore jadinya nanti. Tapi ini nanti menjadi satu hal yang kemudian kita sharingkan satu sama lain di lain kesempatan. Yang pada intinya pesan yang pertama ingin saya sampaikan adalah kita sebagai orang tua, bagaimanapun kondisinya, backgroundnya apa saja, mau levelnya bagaimana, Allah melihat tekad bulat kita. Allah melihat
prasangka kita. Ana indadzoni abdi bi, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nek kita itu semangat, kita itu memiliki prasangka yang baik, insya Allah bisa gitu. Katakanlah dalam hati ini terus berjuang seperti itu, memotivasi diri seperti itu, insya Allah Allah akan sesuai prasangka hambanya. Dan ini menjadi salah satu pesan yang disampaikan oleh beliau. Bisa jadi bukan dari tangan kita. Ikhtiar seperti ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjemput prasangka tadi itu, supaya Allah sesuai dengan prasangka kita. Itu pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menularkan semangat bahwa kita ini saat ini sedang membentuk komunitas kebaikan gitu. Kalau dalam pendidikan itu ada rumah, ada sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunitas. Maka kemudian hari ini kita akan membentuk komunitas untuk anak-anak kita. Komunitas di saat sore hari, kan gitu nggih Bapak Ibu nggih. Itu menjadi ikhtiar kita. Kemudian yang kedua, mohon izin kami menyampaikan juga mengenai update tentang tanah kosong di sebelah sana begitu ya. Masya Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu mungkin sudah melihat ada tumpukan kayu. Itu merupakan wakaf dari seorang, berupa satu limasan begini. Rumah limasan belakang ini gitu Pak. 8 tiang utama, lalu kemudian ada emper kanan kiri depan belakang. Konon ukurannya 8x12. Dan tidak hanya itu diumbruke begitu ya, tapi beliau bilang pokoknya Mas Afri terima bersih, terima dadi, nompo dadi. Jadi sampai pondasi, sampai ada keramik, dan sampai siap untuk kita gunakan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, jadi kebetulan beliau ini bukan yang berwakaf ya, tapi timnya ini yang kemudian membantu beliau membubrah rumah itu, kemudian ngusung sampai sini. Itu merupakan salah satu tim dari yayasan yang biasa membangunkan sekolah-sekolah. Kalau negara asalnya dari Arab Saudi, tadi pagi ke sini Bapak Ibu untuk bertemu dengan pengurus yayasan, termasuk pengawas dengan Bapak Dukuh, Pak Takmir, kemudian tokoh masyarakat ke sini untuk survei. Dan alhamdulillahirabbil alamin, setelah dikomunikasikan kepada syekhnya gitu ya, yang biasa seperti itu. Kebetulan kalau misalkan jadi ini masuk ke 400 berapa ya waktu itu? Pokoknya ada 400 titik di Indonesia ini, 400-an. Jadi ini 400 kalau jadi. Jadi ada sebuah masjid musola ya, untuk belajar yang ukurannya 8x8, sehingga nanti masjid serambinya itu limasannya, kemudian nanti ada kelas berjumlah 7 kelas kalau tidak salah, proposal yang kami ajukan. Dan ini semoga menjadi salah satu semangat kita bersama, karena kelas sore ini berapa kelas? Kalau dihitung mungkin yang ini calon 6 kelas, TPA itu 15 kelas ya. Ada 21 kelas Pak. 21 itu yang di rumah warga itu berarti 18. Karena masjid 2, musola posyandu 1. 18 rumah warga Pak. Nek dibikin ya nggih. Wonten niku. 18 rumah warga, dan itu menjadi satu informasi yang mengharukan bagi beliau gitu. Seperti belum ada fasilitas yang bisa kemudian diberikan. Walaupun sebetulnya kalaupun ada tanah wakaf itu, yang punya warga pun banyak yang kemudian menyampaikan, besok nek wis dadi kelasnya tetep ning omahku ya gitu. Karena ada kelangenan ya, ada enak dari pagi, kemudian Mbah sudah menikmati hidupnya gitu. Kemudian tiap pagi atau tiap sore ada orang yang membaca Quran gitu, menjadi satu baru. Itu informasi yang kedua Bapak Ibu. Semoga ini menjadi satu penyemangat kita bersama, bahwa ikhtiar ini insya Allah mboten sare gitu ya, dan Allah melihat langkah-langkah kita ke depan ini, dan semoga Allah ridho kepada kita semuanya, kemudian mengumpulkan kita semuanya ke jannahnya dengan
dengan kerinduan yang luar biasa untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Stadium general bukan hanya informasi yang ingin kita sampaikan, tapi stadium general bagaimana kita bisa menata hati kita untuk kemudian meluruskan niat dan berprasangka sebaik-baiknya supaya Allah kemudian mengijabah prasangka kita untuk anak-anak kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afri yang telah memberikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan Stadium General kelas sore Rutab Al-Qorni. Kepada Ustadzah Nur Latifah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore yang cerah ini, meskipun dikaruniai banyak angin jadi rada hati-hati ya, Pak. Kita diberi kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Saya yakin terpilihnya jenengan hari ini itu betul-betul atas izin Allah. Bukan karena niatnya daripada anaknya sore hari mboten enten aktivitas begitu ya. Tapi betul disadari bahwa diniatkan karena Allah, ada tanggung jawab untuk mendidik anak soleh, maka Allah izinkan kaki-kaki jenengan sampai di tempat ini. Dan itu karunia yang amat besar. Tak lupa juga kita senantiasa untuk selawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari risalah beliaulah kita semua mendapatkan cahaya keislaman ini. Nggak bisa dibayangkan gitu ya, tanpa kehadiran Rasulullah tuh kita seperti apa begitu ya. Dan beliau adalah penutup Nabi terakhir akhir zaman ini. Dan semoga kita yang di sini ya, baik yang di depan maupun yang menyimak di belakang sana, nama-nama di sinilah yang kemudian senantiasa semoga Rasulullah ingat bahwa kita sedang ingin berjuang untuk melestarikan apa yang menjadi mukjizat beliau, yakni kitab Quran, Al-Quran Karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan ya bahwa kami baru ibarat kompor itu lagi panas-panas ya, karena dari hari Sabtu Minggu yang lalu ya kami daurah full dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Itu benar-benar kami duduk dari pagi sampai sore. Betul-betul kami baru dicas, kemudian kami baru ibarat orang yang terbangun itu dibangunkan sebangun-bangunnya bahwa membangun rumah tangga yang bertakwa itu modal besar untuk kita menggapai jannahnya Rasul, jannahnya kita semuanya, jannahnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan tadi dari cerita Pak Afri tadi bahwa ternyata yang menyampaikan materi adalah orang yang umum saja, Bu. Ya, yang sekolahnya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliahnya di mana, Bu? Ustadz Elvin itu. Awalnya mau ke ITB terus banting setir kemana gitu ya, Mercu Buana, Bandung ya, Jawa Barat situ. Kemudian karena sadar betul, jadi baru hijrah itu baru-baru saja ya, baru-baru saja di usia yang sudah balik sekian gitu ya, mungkin usia kampus begitu ya. Dan kemudian tersadarkan ternyata bacaan sholatnya belum rapi, toharoh belum paham. Kemudian beliau mengisi waktu-waktu kesibukan sebagai mahasiswa nyambi mahat. Ya, ceritanya nyambi mahat begitu. Dan sampai akhirnya menemukan seorang istri yang menggenapkan ikhtiar mereka berdua ya, memiliki 7 anak yang semuanya ahli Quran, Masya Allah. Dan yang termuda di usia 12 tahun, termuda itu selesai 30 juz ya.
anak-anaknya itu nikahnya sudah 18 tahun nikah, sama-sama hafidh-hafidzoh begitu ya. Anak cucunya semua, jadi ada kegiatan rutin dari kakek nenek sampai bapak ibu anak cucu itu kumpul setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh untuk saling murojaah Quran. Itu keindahan yang luar biasa gitu. Nah, karena semangat itulah dan karena memang qadarullah, anak kami yang pertama ini sudah menapaki tahap yang lebih berat lagi ya, tidak lagi dirutab tapi dikutab Al-Fatih dengan targetan 7 juz, walaupun di sana sebenarnya bukan lembaga tahfidz di sana. Karena di sana tidak ingin mencetak penghafal Quran yang ternyata imannya jauh atau akhlaknya bobrok, tidak. Karena itulah kemudian di sana pokoknya adalah iman dibangun, tapi juga terus menciptakan Quran di dalam sanubari anak-anak itu bagaimana bisa hidup Al-Qurannya begitu ya. Nah, dari pengalaman orang lain yang mungkin belum terjadi pada kita hari ini adalah menjadi sebuah hikmah yang bisa kita petik gitu ya, yang bisa kita petik. Kalau pengen jadi orang sukses itu kan berarti melihat orang yang sudah lebih sukses lebih dahulu, betul ya Bu ya. Kita contoh, dia cara belajarnya bagaimana, apa saja waktu-waktu yang dia manfaatkan di mana saja, makanannya apa aja, step-stepnya bagaimana, planningnya dan sebagainya. Nah, kita contoh begitu. Ternyata memang dimulai dari tujuan yang sama, suami dan istri. Maka saya yakin insya Allah yang hadir di sini itu sudah dalam ikhtiar yang sama, suami dan istri. Jika ada yang belum, baru yang semangat ibunya atau ayahnya, kami doakan. Karena doa itu senjata orang beriman nanti pada akhirnya dengan tujuan yang sama. Jadi dari suami istri yang punya cita-cita yang sama, membangun keluarga Qurani, kemudian diikhtiarkan, direalisasikan, maka keyakinan itulah yang kemudian menjadi doa yang terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangkaku sesuai dengan prasangka begitu ya. Nah, mulai tahun ini yang tadinya kelas sore mungkin belum begitu saya perhatikan, karena juga Masya Allah sekali ya dalam perjuangan menata ini semua, karena pikiran saya tidak hanya di satu tempat tapi juga di tempat yang lain. Tapi karena sangat kebutuhan ini mendesak ya, lagi-lagi tujuan utamanya anak pertama saya sudah menapaki langkah yang sangat berat hari ini begitu, maka semoga kelas sore ini membantu langkahnya gitu. Kalau kita semua pengen, tadi alasan di awal dulu mendaftar adalah yo minimal juz 30 hafal atau minimal juz 29 hafal. Sekarang kalau bisa standar cita-cita itu yang paling tinggi, hafal 30 juz. Apa iso anak saya? Nek diukur dengan kemampuan kita hari ini tidak akan bisa. Kalau kita yang ngafal, karena kita sudah sangat telat, tapi sangat mungkin bisa juga. Ya, tapi telat. Kita ini tidak didesain sejak kecil untuk mengenal ini semua. Tapi anak kita, ketika kita memahami ilmu ini, berhak untuk dikenalkan sejak belianya. Karena sudah banyak contoh, ya, Imam Syafi'i itu selesai di usia 7 tahun atau 10 tahun ya, beberapa beda pendapat di situ. Tapi di usia kecilnya, Masya Allah. Ya, kalau nggak salah di usia 10 tahun Imam Syafi'i itu hafal kitab Al-Muwatta dari gurunya. Ya, itu Masya Allah. Padahal dididik oleh seorang janda, ibunya tok karena ayahnya sudah meninggal. Diperjalankan dari kota Palestina menuju Mekah, jalan kaki Pak. Jalan kaki Imam Syafi'i diantar bundanya untuk menemukan guru terbaiknya di Mekah. Ya. Nah, hari ini dengan semua kemudahan hari ini semoga tidak menjadi putus asanya kita gitu ya. Jadi bismillah kita siapkan semangat terbaik kita gitu. Nah, kenapa kemudian Stadium General ini saya realisasikan? Karena mengingat perjalanan kelas sore ini sepertinya up and down gitu ya, tidak begitu berkomitmen ya. Mungkin dari gurunya juga mungkin kurang maksimal, saya mengakui itu begitu ya, saya yang juga kurang maksimal. Tapi di sini insya Allah ya, karena targetannya yang saya tuliskan di poster itu berapa Bu? Selesai kelas sore itu 10 juz ya. Mungkin nggak anak-anak? Ada Ustadz ya di sini. Mungkin ya Ustadz ya. Misal 10 juz gitu di usia belia 12 tahun mungkin ya Ustadz ya. Ya. Jadi mencapai 30 juz itu bukan tidak mungkin dan bukan tidak mustahil. Ketika ada niat, ketika ada cita-cita, maka ada langkah dan doa yang harus digenapkan.
Saya mikirnya kalau kemudian diselesaikan sebelum 12 tahun minimal 10, nanti SMP kan penak atau Bu? 10 lagi SMP, SMA 10. Maka sebelum dia jadi dokter, sebelum dia jadi engineering, nanti kalau dia kuliah dimanapun itu dia sudah selesai dengan 30 juznya gitu. Sehingga konsentrasinya akan betul-betul penuh untuk kemudian mengkombinasikan antara ilmu ad-din ya, berupa Quran dan Sunnah dengan ilmu esaknya gitu. Dan itu semoga menjadi kemanfaatan yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Nah, untuk itu Ibu, Bapak, Ibu semuanya, mohon nanti bisa menyimak slide-nya ya. Di sini saya langsung saja. Kalau keutamaan sudah sering panjenengan saya kirim video-video bagaimana keutamaan menjadi ahlul Quran atau salah satunya punya anak menghafal Quran, itu salah satunya adalah dijanjikan Allah orang tuanya dipakaikan jubah keemasan ya, mahkota ya. Dimana orang tua bingung, kok saya dapat jubah mahkota ini dari mana ya Allah? Karena engkau mengajarkan Al-Quran kepada anak. Masya Allah ya. Yang dimaksud di sini jubahnya ya hafal, ya kemudian mengamalkan, ya dia berjuang untuk Quran, tidak hanya bilisan saja ya Bu ya. Nek bilisan itu pesantren-pesantren hari ini banyak. Nek kon ngafal Quran ini kuat. Tapi bagaimana Quran itu hidup dalam kehidupannya? Itu yang sangat sulit kita mencari hari ini. Nah, visi besarnya Bu ya, visi besarnya itu menjadi sahabat Al-Quran sejak belia hingga nanti Allah izinkan menuju jannah. Jadi sebenarnya kita tidak begitu harus fokus pada 30 juznya, tidak. Tapi bagaimana ketika dia lahir, yang pertama dia dengar adalah Quran, sampai nanti dia Allah ambil adalah dengan menutupnya dengan Quran. Ya. Karena nanti yang disebut ahlul Quran itu bukan yang selesai 30 juznya toh gitu ya. Artinya yang 10 juz, yang 15 juz, bahkan yang hanya 1 juz begitu ya. Tapi kemudian dia menjadi sahabatnya di murojaah terus, lalen terus, murojaah terus sampai dia meninggal, itu yang masuk ahlul Quran. Begitu. Dan mengamalkannya tentunya. Jadi bukan ahlul Quran itu harus 30 juz buatan. Tapi dia menjadikan Quran itu teman hariannya, ya, teman terdekatnya. Jadi dia jarang berpaling dari Qurannya sampai nanti Allah izinkan kita semua kumpul di jannah. Ini visi besarnya. Misi besarnya adalah mencetak generasi berakhlak mulia, mencetak generasi Qurani berakhlak mulia. Ya, kalau cuma mencetak generasi Quran itu belum tentu nanti Qurani banget gitu ya. Harus ada disebut berakhlaknya, karena hari ini banyak banget yang mengaku-ngaku penghafal Quran tapi kurang adab, kurang akhlak begitu ya. Dan kita tidak mau itu lahir dari lembaga ini gitu ya. Kemudian melahirkan calon ulama gitu ya. Jadi sebelum apapun kita adalah ulama gitu. Yang kemudian bisa menyampaikan ilmunya dimanapun, apapun profesinya gitu ya. Kalau ketika jadi dokter ya mengarahkan dengan Quran dulu gitu ya, zikirnya Quran biar persalinannya lancar dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah menggapai cita-cita hafiz-hafizah sebelum balik, dan ini sangat mungkin karena sudah banyak buktinya. Apa saja kurikulum kelas sore nanti? Karena di ruta pagi itu untuk ada belajar tidak 100% sempurna Bapak Ibu. Ya, karena usianya juga masih usia mentok ya, 7 tahun ya sebelum keluar gitu ya. Maka nanti di usia-usia 8, 9, 10 sampai 12-nya itu kami tetap terus akan berikhtiar bagaimana memahamkan adab belajar yang baik kepada anak-anak. Tentunya ini harus dibangun dengan dialog iman yang sering dan intens, tidak hanya di rutat tapi juga orang tua semoga bisa bekerja sama dalam hal ini begitu. Karena tidak ada ilmu yang akan penuh kita terima tanpa adab yang baik. Karena ulama dulu itu ibarat mau garuk kepala saja sudah tidak kepikiran ya ketika sudah menghadapi syekhnya gitu. Kemudian iman. Ini juga akan senantiasa kami sampaikan tentang kenapa kita harus baca Quran, nah, kenapa kita harus menghafal Quran, kenapa kok kita ngaji terus. Ini akan kita obrolkan juga di kelas sore kepada anak-anak gitu ya. Mungkin di akhir sesi atau kemudian kita di satu hari sesinya hanya berdialog iman begitu, karena agar semakin bertambahnya hafalan anak semakin sadar, oh gitu ya Ustazah. Jadi kita tuh memang butuh Al-Quran ya untuk penerang kuburan kita gitu ya. Minimal itu yang paling dipahami Ibrahim ya.
biar kuburan aku terang nggak gelap gitu ya. Itu baru selevel itu yang dipahamkan. Belum sampai nanti Allah ternyata memberikan surga tertinggi bagi mereka yang memiliki Al-Quran begitu ya. Kemudian Al-Quran tentunya, kemudian akhlak, akil balik, ini penting Bu ya. Kasus terakhir kalau yang update status story WA saya di Palembang sana, 4 siswa ya, 16 tahun, 14 tahun, 12 tahun, 12 tahun, laki-laki semua ya, itu melakukan tindakan kriminal memperkosa anak 14 tahun. Ngeri ya Bu ya. Itu jangan dibayangkan Allah cuma di Palembang, bisa sangat mungkin dekat dengan kita. Ya, karena hari ini penyakitnya sama, setan gepeng. Jadi semua anak sekarang itu sekolahnya setan gepeng. Insya Allah kalau wali santri itu harus paham kok. Terus Latifah tuh paling gak seneng kalau santrinya di rumah dipegangin handphone terlalu lama. Wes ngerti toh SOP-nya gitu ya. Artinya saya sudah sering menyampaikan ini ya gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah wali rutab itu sedikit lebih maju untuk bisa diajak kerjasamanya gitu ya. Dan ini yang harus saya gaungkan juga di TPA yang bismillah banyak sekali PR-nya begitu ya, karena untuk bulanan seperti ini masih berat untuk direalisasikan di sana. Jadi nanti di materi akil balik itu, karena ternyata balik hari ini tuh usianya itu 3 SD, 2 SD, 4 SD itu sudah balik Bapak Ibu. Yang laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi. Jadi anak itu bisa membuat anak. Ya, tapi undang-undang tidak berlaku. Itu yang masalah di situ. Karena sebenarnya saya pernah belajar ya tentang psikologi Islam itu, bahwa Islam itu tidak pernah menyebutkan seorang anak itu dengan kata remaja, beranjak, enggak ada. Di Islam itu hanya kenal kata balik. Jadi enggak ada nama anak, remaja, dewasa, enggak ada. Perbedaannya hanya satu, anak dan balik. Gitu. Jadi nek kelas 5 SD wes pokoknya sudah akil baliknya sudah tumbuh, ya sudah, dia sudah balik, punya tanggung jawab akhirat ya gitu. Dan semoga undang-undang itu segera untuk direvisi, termasuk ada sebuah kebijakan di mana alat kontrasepsi akan diberikan di sekolah-sekolah. Itu jenengan ki update berita mboten to Pak? Saya husnudzonnya jenengan maca Quran terus ya Pak nggih. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah sampai beritanya mboten ngertos, mboten ya alhamdulillah itu ya. Ya, kadang perlu memahami berita seperti itu, Bu, karena apa? Karena untuk mewaspadai diri kita hari ini. Gitu. Karena ancaman-ancaman itu tuh sangat dekat pada lingkungan kita. Gitu. Nah, ini juga kebijakan itu yang semoga segera dihapus. Karena menuju Eropa kalau dikasih kontrasepsi, karena memang di Eropa itu dikasih, anak gampang mudah beli itu kalau di Eropa. Nah, yang terakhir fikih toharoh. Anak tahu nggak ketika sudah mimpi basah itu harus berbuat seperti apa? Kemudian kalau sudah dia nanti datang bulan, bagaimana menentukan ini suci, ini tidak suci, ini darah istihadah, bagaimana syarat dan rukunnya. Ini nanti insya Allah bertahap kami jelaskan juga di forum kelas sore ini, begitu. Jadi nggak muluk-muluk Quran. Quran itu ketika mereka hafal, kita coba sedikit-sedikit diamalkan oleh mereka. Salah satunya fikih toharoh, gitu. Dan yang terakhir bahasa Arab. Walaupun saya ini bukan lulusan LC ataupun mahat mana gitu ya, tapi insya Allah alhamdulillah ada salah satu wali santri kami itu ternyata S1-nya udah mondok pesantren, S1-nya bahasa Arab, bahkan S2-nya juga bahasa Arab. Insya Allah kita bisa konsultasi gitu ya. Dan ada salah satu ustadzah juga kita lulusan pondok juga ada satu gitu ya. Nah, jadi intinya berlari untuk melewati kebutuhan ilmu itu untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian ya tadi adab ya, menumbuhkan cinta ilmu, iman ya, kemandirian. Saya berharap itu anak-anak sholatnya udah nggak pakai disuruh ya. Jadi kalau dengar azan sudah nyari pecinya ya, semoga gitu ya, udah cari mukenanya gitu ya. Karena ini PR sekali kalau sebelum SMP kok masih harus dioprak-oprak gitu ya. Kemudian Al-Quran, insya Allah ya Bu, walaupun apa mungkin ya bismillah sik wae. Target sing paling tinggi. Nanti ternyata keluar kelas sore itu cuma 5 juz ya alhamdulillah. Itu sudah alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Kok ternyata jebule cuma 3 juz ya alhamdulillah. Ternyata ada yang 10 juz. Masya Allah tabarakallah. Ya. Bahwa tadi yang contoh tadi pemateri kami itu 12 tahun anaknya salah satu 30 juz bukan 10 juz ya. 1 di antara 7 anaknya.
kemudian akhlak ya. Ini insya Allah kita. Maka di rutab itu nek sudah anak celotok ngomong jelek aja itu sudah kami dari mana itu kalimat itu nah kayak gitu ya, sudah seperti itu. Ya sampai nanti tak tanyain bundanya, kok Mas ini gimana kok ngomongnya begini di rutab dan sebagainya, dari mana ya biasa ditelusuri dan sebagainya gitu. Dan kami arahkan bahwa tidak semua kata itu harus ditulis, harus difilter dulu. Bahasa Arab sederhana saja, mengenal kosakata, bisa percakapan sederhana bahasa Arab. Ya, menulis sederhana bahasa Arab. Dan ini ada bukunya kami, sudah ada bukunya, cuman kami perlu mendalami lagi. Nah, plus minusnya kelas sore apa? Ada kelebihannya santri di KAS itu ya. Lebih cepat memasuki tahapan mampu membaca Al-Quran karena kelas sore sebagai tambahan ilmu Al-Quran dalam hal melanjutkan capaian kelas pagi. Jadi anak-anak jenengan yang hari di jilid 2 besok nek masuk kelas sore itu berarti capaian paginya akan dilanjutkan oleh guru kelas sorenya. Jadi masuk Qurannya lebih cepat ya. Terus kalau Qurannya berarti semakin lancar karena mungkin di pagi sudah disimak, di sore juga disimak gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan kesibukan yang bermanfaat di sore hari daripada bermain gadget, nongkrong di gardu kampung dan lain-lain gitu ya. Kayaknya semua gardu kampung kita rame sama anak-anak yang gadget lagi. Nggak cuma di Payaman, di mana-mana gitu ya. Dan ini kita menghindari itu. Kapan mainnya Ustazah? Loh, anak itu tuh kelas sore ya jadi tempat bermainnya mereka kok kadang ya. Terus masih ada Jumat, Sabtu, Minggu. Manfaatkan itu. Ya kan? Jadi 4 hari full Quran, 3 hari bisa lah agak santai sama keluarganya, main kemana ya, main ke rumahnya temannya. Jadi jangan bermindset mesake anakku mau naik Quran terus gak stres dan enggak. Quran itu obat. Ya, kita aja yang belum memahami. Ya, kemudian yang ketiga, memberikan lingkungan solihah lebih baik, insya Allah prasangka saya lebih baik daripada lingkungan belajar Al-Quran di luar rutab gitu. Manakala mendapatkan teman dari orang tua yang lebih maju dalam hal mendidik karena sudah lebih maju dalam memahami menjaga anak soleh. Berbeda jika anak ditempatkan di lembaga Al-Quran manakala di lain tempat, manakala sumber pertemanannya sangat majemuk atau beraneka ragam. Maksudnya pripun iki? Jelimet banget kalimatnya. Misal, saya yakin di desa-desa jenengan itu enten TPA toh? Enten toh Bu? Mosok mboten enten? Aja. Ya. Nah, sebenarnya bisa banget loh mengakses TPA di tempatnya masing-masing, ya kan? Gurunya nggih saya insyaallah begitu ya. Tur yo cerak, orang ngetake bensin melih gitu kan. Cuman kita bisa pastikan nggak ketika anak kita ditempatkan di lembaga tersebut aman dalam pertemanannya atau tidak? Karena majemuk, multicultural banget gitu loh, beraneka ragam sekali. Ada yang sekolahnya di A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu lah. Dan orang tuanya backgroundnya juga majemuk. Kalau di sini kan sudah di awal diwawancara, komitmennya dibangun, dapat kajian bulanan, insya Allah menuju visi yang sama, sehingga kalimat-kalimat buruk mungkin kita bisa langsung filter gitu kan. Tapi kalau di tempat lain belum mesti seperti itu. Ya. Walaupun tantangan nanti pasti kita akan bermasyarakat iya, tapi untuk hari ini anak itu perlu penjagaan yang sangat luar biasa. Nanti kalau imannya kokoh, Qurannya kokoh, dia mau ditempatkan sampai di Eropa pun, sing boten sholat dia tetap sholat. Nah hari ini kita lalai dalam penjagaan pertemanan anak-anak kita. Hari ini pagi ngaji, sore ning kono ternyata ngajinya gur sedih bareng diajak dolan gadgetan. Ustadznya sampai ngerti ternyata ndelek nang pundi lah, itu bubar. Gitu ya. Karena ada beberapa juga anak TPA kami itu bawa handphone kayak gitu. Gitu ya. Jadi mungkin saya husnudzonnya seperti itu karena ini sudah tersaring begitu lama ya wali-wali santrinya dan masih bertahan alumni-alumni. Semoga visinya masih terbangun sama begitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya, nah ini Bu, ono infake dhewe, nggak merger sama kelas pagi, karena gurunya juga berbeda dari kelas pagi. Ada infak tambahan, ya, di luar infak kelas pagi ini yang masih aktif. Kalau alumni berarti dari udah sekolah di tempat yang mana ikut lagi ya ada infaknya, ya. Kemudian jam belajarnya yang lebih pendek karena sore hari efektifnya hanya 60 sampai 75 menit setiap tatap muka. Jadi nek jenengan le nganter 4.15, 4.30 ya ampun
tinggal murojaah aja terus pulang gitu ya. Jadi perlu ada kedisiplinan untuk mengantar ini. Kemudian bagi santri yang memilih sekolah full day di luar gitu ya, anak akan mudah tidur di kelas sore. Jadi beberapa anak tuh kami tidur Pak pas kelas sore. Iya mboten napa-napa kata waline, kata ibunya. Lah daripada ning omah malah turune karo nonton TV gitu ya. Mending turune di kelas sore sambil denger Quran gitu ya. Terus makanya kalau bisa tidak milih sekolah yang full day kalau bisa. Yang keempat, orang tua diminta untuk tetap membangun kerjasamanya. Salah satunya tetap hadir di majelis orang tua bulanan di Ruta Al-Qori, dan khusus Bunda untuk terus tetap simaan tahsin ya, dan mendalami kisah. Jadi terus ini sebagai wasilah kita merasa dipantaskan lah, maksudnya biar Allah tuh ridho dengan doa-doa kita. Kita tuh orang tua yang hanya tidak ingin hanya menyuruh, tapi kita yang berusaha. Ya, perkara ilmu itu tidak akan pernah bisa menyamai ilmu anak-anak kita karena sangat cepat sekali. Ya, yang kelas paling atas di kelas sore hari ini tuh sudah masuk di ayat 60-an kayaknya ya. 60 karena memang pelan-pelan aja Mbak, naiknya pelan-pelan. Naiknya cepet ziyadah. Yang susah itu memungkinkan yang sudah pernah dipegangnya itu yang paling susah. Maka dari ibarat 100% dalam menghafal Quran, itu 70% itu murojaah. 30% itu ziyadah. Jadi saya selalu menyampaikan jangan lupakan juz 30-nya, jangan lupakan juz 29, maka harus tetap di murojaah di kelas sore. Jadi ziyadahnya pelan-pelan gitu ya. Nah, kemudian ya itu tadi ya, paling yang agak berat ini sih. Oh, ternyata masih ikut majelis orang tua. Ya yo to, Bu. Lah wong anake arep ditambahi hafalannya kok kita malah luwih santai kepiye gitu loh. Ya toh? Jadi dan nanti mungkin kalau udah ada tempat nih Bu, udah terbangun 150-an lagi, mungkin akan ada 2 agenda. Satu yang aktif di pagi hari, satu yang parentingnya khusus kelas sore, yang alumni. Kalau di sini tumpah ruah kayaknya nggak cukup. Ya, tapi kebutuhan itu terus ya. Nah iso bapak iki yo hatam 10 juz pas anake hatam 10 juz. Pripun Pak? Siapa? Ibu-ibu yang mana? Pas anaknya Dewi sudah nanti 10 juz, ibunya juga hafal 10 juz. Yang penting tahsinnya selesai dulu. Ya, itu kekurangannya, tapi semoga ini bukan menjadi kekurangan yang amat memberatkan ya, bisa masih dioyak-oyak untuk bisa ikut. Target level hafalannya seperti apa? Ya. Level 1 itu usia 6 tahun lah ukurannya ya, keluar dari rutab itu beberapa sudah 6 tahun keluar. Itu hafal mungkin juz 30. Jadi kalau pagi Bapak Ibu semuanya itu hanya merekam, belum mungkin sebenarnya. Saya nggak berani bilang mungkin ketika lulus pagi itu loh, kelas pagi itu, karena dia masih random banget gitu loh, nggak mungkin, nggak papak gitu loh isah mungkin itu. Maka kelas sore ini sebagai wadah untuk memungkinkan hafalan yang sudah dia rekam banyak di kelas pagi nantinya. Jadi level 1 mungkin juz 30, level 2 usia 7 tahun nanti mungkin juz 29. Mungkin kuwi arep diwolak-walik disambung ayat gimana dia bisa jawab ya. Nah, kemudian di usia 8 tahun nanti mungkin juz 1 atau 2. Nah, ini kenapa kok ada garis-garis terus menuju kaf itu apa? Ini kutab Al-Fatih ya. Ini jadi nanti karena ada beberapa di sini ingin membantu targetan di sekolah juga. Yang kutab Al-Fatih ada di sini. Yang kutab Darussalam banyak ya. Itu sama-sama 7 juz tapi beda ya. Kalau di kutab Darussalam itu 29 30 1 2 3 29 30 28 terus 1 2 3 4 5 gitu. Kalau misalnya di kutab Al-Fatih belakang semua. Juz 30 sampai 24-an. Ya, 24-an. Ya. Jadi ini memang targetnya membantu. Nah, untuk yang lain yang sekolahnya tidak tertarget, dia menargetkan diri sendiri. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi nek nggak ada terus kudu nang kono kudu hafalan boten. Boten sekolah pun nek wong tuane saged hafal. Ngoten nggih. Usia 9 tahun. Jadi setiap 1 tahun itu kami ikhtiarkan nambah 2 juz ya Bu ya. Karena semakin besar, apalagi semakin lenyah tilawah, anak tuh ndak usah ditalaki lagi Bu. Datang, setorkan 5 baris 1 2 3. Tinggal ustadzahnya terima. Itu semakin besar. Karena anak-anak TPA yang sekarang masuk juz 29 yang sudah usia kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1 2, itu begitu ngafalnya. Wes ora ditalaki melih.
Sudah, pokoknya ustadzah saya dulu. Ya, dah. Saya us. Nah, harapannya besok anak-anak terlatih seperti itu. Enggak lagi terus sama ustadzahnya, enggak. Ustadzah tinggal nerima. Karena anak udah tilawahnya sudah bagus, sudah menenangkan. Dan sangat mungkin cepat banget, itu sangat mungkin. Dengan S dan K berlaku ya. Di rumah orang gadgetan banget, orang TV-nan banget, bapak ibunya bantu muroja, cepet nih niku. Gitu ya Bu ya. Nah, kemudian jadi insya Allah genap di usia 11 tahun, nanti memungkinkan 10 juz tahun terakhir ya, bisa 10 juz. Amin. Ini banyak malaikat Bu, diamin Bu. Amin. Nah, nanti setiap level akan ada ujian kenaikannya. Ini kan kita nggak pernah melihat anak-anak tasmi kan. Nah, nanti kita ada tasmi Bu. Jadi nanti kita ada ujiannya 1/4 juz, setengah juz, 1 juz. Baru nanti dia bisa pindah juz berikutnya. Jadi ujian 1/4 juz, dah maju, oke, lancar. Setengah juz, oke, lancar. 1 juz sekali duduk anaba sampai anas, oh lancar gitu ya. Tanya jawab lanjut, lancar. 1 juz yang sudah mungkin ini nanti akan ditampilkan di hadapan jenengan semuanya. Men melu nangis, anakku piye yo, wis tekan ndi yo, ya. Karena itu perlu ternyata untuk menyemangati kita satu sama lain. Gitu ya. Kadang melihat kenikmatan orang lain itu tetap butuh untuk kita mencontoh bisa seperti itu. Orang seneng gernengi dan sebagainya. Ya, begitu. Kewajiban tasmik santri setiap selesai ujian akan ditampilkan di depan wali santri dalam majelis khatam juz ya. Misal ada 3 anak tuh khatam juz 1 semua ditampilkan. Mungkin 1/4 dia, yang 1 ini 1/4 terus bersama-sama. Nanti ada doa khatmil Qur'annya, kayak gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Quran di luar sana seperti itu. Gitu. Ya. Acara bersifat khusus mengundang di Ahad sore insya Allah, dan ini waktunya tidak bisa kami tentukan sesuai dengan kebutuhan. Yakin semoga Allah mudahkan langkah anak-anak menjadi ahlul Quran sejak belia. Motivasi dalam hal mendidik anak segera hatam 10 juz adalah ingin mendidik anak-anak cinta Al-Quran tanpa terasa bebannya. Kayaknya nek saya melihat anak-anak itu sebenarnya seneng hadir ke kelas sore itu tanpa beban gitu loh. Malah nek dikon leren pas sayah no nggak mau tetap mau berangkat. Tapi yo hafal-hafal aja. Jadi ngafalnya tuh kayak air mengalir mereka itu Bu. Ya kan, kayak nggak disuruh ngafal tapi ternyata mereka itu hafal. Karena memang saya tidak pengen nanti jatuhnya anak tuh hafal Quran pas SMP, botenan yo. Apa meneh pas tuane kayak awake dhewe, aduh. Apa-apa. Karena sudah banyak sekali beban kita gitu. Tapi anak segitu apa bebannya? Belum. Bahkan hatinya sangat suci sehingga ilmu tuh mudah. Jadi pengennya tuh bersama Quran itu nggak berat buat anak-anak dengan menghafal sedikit demi sedikit begitu. Kemudian kalau sudah masuk pesantren, itu tinggal melengkapi yang kurang dengan targetan kurikulum pesantren. Bu, kurikulum pesantren itu so abrak. Orang Quran tok ya bahasa Arab, fikih, nanti belum kimia, fisika, macam-macam. Ini nek orang kuat ya, akeh sing metu, akeh sing melarikan dikit sampai ada yang minggat ya Bu ya. Telah hilang salah satu santri kami. Kan ada berita-berita begitu Pak. Ternyata mboten betah teng pesantren. Kenapa kok anak nggak betah ke pesantren Bapak Ibu? Kenapa coba? Karena tidak pernah dikondisikan oleh kita sejak kecil. Misal contoh, orang tuanya tuh fasilitasnya banyak, yo TV, yo gadget. Ra pernah nek kok ngafal Quran, maca Quran wae arang-arang. Lah kok karena SMP wong tuane khawatir dengan zaman yang begini, lebokke wae. Anak betah enggak? Enggak. Wong biasanya nggak pernah Quranan, lah kok ujuk-ujuk lebokke pesantren jedul dengan segala targetan, anaknya teler Bu, nggak kuat, sakit-sakitan atau bahkan melarikan diri. Lah nek ning kene Bu, apalagi kita yang di rumah sudah tidak ada TV misalnya ya, lah emang ini tuh makanan sehari-hari ya, sejak saya TK ya kan. Jadi masuk SMP itu bukan sesuatu yang menggalaukan, enggak. Bukan beban. Yang memang sebelum saya pesantren, saya itu sudah dipesantrenkan dulu di rumah orang tua saya. Karena menghindari banyak kemaksiatan itu tadi. Benar nggak Bu? Jadi anak ringan-ringan aja, biasa itu loh. Ya, jadi bukan salah pesantren nih anak nggak jadi itu, ya kan? Bukan salah siapa lagi? Pak Yai ini gitu ya. Tes. Mati lampu Pak. Betul. Lampunya tidak.
Bukan salah pesantren, saya tuh selama pun saya tuh enggak, ya kecuali pesantren yang memang terdeteksi kriminal ya salah, karena ada banyak pesantren yang terdeteksi kriminal ya Bu akhir-akhir ini. Maka dari itu memilih sekolah itu perlu musyawarah dengan orang ahli ilmunya. Orang gajo milih jauh-jauh hari milih pesantren itu, tanya pesantren ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, siapa yang punya, kenal nggak, cara berpikirnya seperti apa. Karena pesantren sekarang juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Tapi pesantren itu insya Allah 80%-nya itu baik, tujuannya baik. Hanya kita yang belum menyiapkan anak siap ke pesantren gitu nggih. Nah kemudian salah satu inspirasi anak guru kami tadi sudah ya, jadi 12 tahun dan hafal hadis 1592 hadis bulughul maram. Itu luar biasa itu, Masya Allah ya, bukan Pak Yai itu ya, orang biasa kita ini ya. Beberapa hal penting komitmen program KS yang harus ayah bunda pahami. Pertama, orang tua tetap mengikuti atau menghadiri majelis ayah bunda setiap bulannya. Yang kedua, orang tua siap dengan komitmen infak pendidikan di program KS di luar infak pendidikan tetap pagi. Tetap berusaha disiplin kehadiran santri di KS, tidak bisa jika tidak komitmen 4 hari full. Jadi kalau ada yang mau minta dispensasi sehari, saya 3 hari aja atau 2 hari tidak usah pun ngajar ono dhewe teng rumah. Targetan 10 juz mau njaluk dispensasi gitu ya. Jadi 4 hari, tapi boleh izin, boleh. Wayahe sakit ya izin. Wayahnya ada hajatan keluarga yang memang harus membawa anak keluar kota dan sebagainya, silahkan izin. Ya, yang keempat tidak diizinkan. Nah ini yang mungkin perlu saya lebih jelaskan lagi. Tidak diizinkan santri KS untuk menjadi public figure di sekolah umum mereka untuk ajang iklan sekolahnya PSB dengan capaian prestasi keukurannya, kecuali kutab. Karena kutab berikhtiar juga targetnya segitu. Jadi kalau misalnya kutab mau mengiklankan atau tapi kutab itu kalau kutab Al-Fatihah itu tidak mau mengirimkan anaknya lomba. Jadi kalau jenengan cek di Instagram Kutab Al-Fatihah tidak ada santrinya diikutkan lomba karena sangat mulianya Quran. Kalau hanya tujuannya itu tuh jauh, nggak boleh, sama Pak Yainya nggak boleh. Itu menjaga kecintaannya betul-betul hanya karena Allah. Karena hari ini memang tidak bisa dipungkiri sekolah yang kalau tidak ada tahfidnya katanya rantai kayu ya Bu ya. Jadi semua berlomba-lomba ono tahfite. Padahal gurunya dereng tahsin misalnya. Kadang bingung juga gitu kan saya tuh, ya Allah jangan memaksakan kehendak lah gitu kan. Karena pendidikan itu tidak akan pernah bisa dijadikan peluang bisnis. Sampai kapanpun ketika kemudian lembaga sekolah itu dijadikan lahan bisnis, ya tak Bu, ketoke pinter tapi minter keonone, akhlaknya tidak akan pernah jadi Bu. Jadi dari sumber itu harus baik dulu. Dari direkturnya, dari kepala sekolahnya, semua komponennya itu kalau bisa pastikan halal thayyibah. Ya. Jadi nggak bisa ceritanya kok terus wedi rapayu dipaksakan ono tahfidnya, jangan. Gitu ya. Kasihan nanti anaknya. Ya. Jadi ini nggak boleh ya. Boleh menjadi perwakilan sekolah untuk lomba yang berhubungan dengan Al-Quran jika sudah mengkomunikasikan dengan pihak mudir KS, yaitu saya di sini ya, begitu. Jadi ini adalah adab sebelum ilmu. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai nanti ada lembaga yang iklannya itu anaknya kelas 6 sekolah di mana, sekolah A, sekolah B 10 juz gitu ya. Padahal ya cuma dia tok sing 10 juz. Lainnya boro-boro 1 juz genap. Nah ini nanti banyak berbondong-bondong yang sekolah sana ke sana jadi pembohongan publik nggak? Iyalah, jelas. Ya tak Bu? Kecuali sembodo, tenan gurunya kemudian berproses untuk lebih baik. Itu saya nggak apa-apa. Ya, saya nggak mau. Jangan dimanfaatkan apa yang menjadi polesan di sini itu sebagai kebahagiaan yang singkat. Apalagi itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Men payu sekolah yang boten. Karena sekolah itu nggak boleh dibisniskan. Itu dah Bu, ya, nggak akan masuk ilmunya nek wes hitungannya duit terus. Gitu ya Bu ya. Dan ini nanti akan masuk ke wawancara lebih dalam nanti ya, kapan ya kita akan ada jadwal. Ini akan pertanyaan ini memang saya tekankan betul. Terserah mau sekolah dimanapun, sekolah semua baik nek menurut saya. Cuman satu yang penting orang tua, karena memang orang tua ini pagarnya.
Mbok sekolah negeri pun yang gratis sae. Yang penting ketika masuk rumah itu diarahkan yang baik ketika mendapatkan paparan-paparan yang buruk. Begitu nggih, ayah bunda semuanya. Gitu. Administrasinya seperti apa untuk infak bulanan ini masih ringan insya Allah dengan targetan cita-cita 10 juz ya Bu. Untuk memberikan hak pengajar sebagai penghormatan kita pada ahli ilmu, insya Allah range infaknya masih di angka 60 sampai 100 ribu. Ini nanti yang menentukan kami. Rodok naik rapuh ya Bu ya. Targetannya berat ini ya. Dan alhamdulillah mulai bulan ini itu di Rutab dan TPA Kampung Quran itu terrealisasikan kelas tahfidz asatidahnya. Jadi beberapa sudah hatam juz 30 dan beberapa yang menuju juz 29. Jadi saya juga agak harus berlari menyuruh mereka segera hatam karena saya butuh guru Quran untuk hafalannya, bukan tartilnya. Nek tartil itu sudah seimoi giri kabeh gurunya, tartilnya bagus sekali gitu. Kemudian insya Allah terdapat beasiswa bagi yang membutuhkan, silahkan sampaikan. Semono ki ketoknya kaboten dengan saya harus membayar SPP di kelas paginya, di sekolahnya begini-begini. Sampaikan mawon Bu. Ya, insya Allah Rutab itu nggak lagi nyari kekayaan. Ya, kami nyari santri yang betul-betul orang tuanya punya niat yang baik. Kemudian wajib santri sedekah subuh. Nah, kegandeng tidak ada uang pembangunan lagi dan sudah tunai. Ya, bismillah ya Bu, ini urung ngedek ya Bu, piye iki? Ya. Jadi bismillah ya, ini ikhtiar aja. 2000, 1000, berapapun sedekah subuh itu diberikan di luar SPP. Ternyata adanya 10.000 ya 10.000 itu yang diberikan ya. Ikhtiar ya. Nanti takutnya memang jumlah kelasnya tidak mencukupi Bu. Ya, jadi harapannya nanti tumbuh karena kita masih satu ada tanah. Jadi tanah wakaf kami itu bukan ini toh. Tanah wakaf kami ada yang di RT 7 punyanya Pak Ono dan Bu Sri. RT 6 itu berapa Bi luasnya? 2000-an ya, 2000 meter. Dan itu juga butuh duit untuk bangunnya. Semua diserahkan di sini. Ya. Pusing tahu, Latifah mikir semuanya gitu. Jadi ini insya Allah ya Ibu ya, semoga tidak memberatkan. Nanti pakai toples sedekah subuh yang ada di sini gitu. Nah, penataan kelasnya ukurannya apa Ustazah? Yang pertama, capaian santri dilihat dari kelancaran tilawah, dilihat dari capaian hafalan, dilihat dari kemandirian ananda, tidak ngompol, tidak pampersan, tidak tantruman, bisa ke KM sendiri. Oleh karena itu diusahakan usianya sudah masuk 4 tahun lebih 6 bulan. Nanti nek 4 tahun 6 bulan kurang, silakan konsultasi. Kira-kira sudah mandiri belum? Kalau oke, ya saya terima. Tapi nek masih nangisan, pampersan itu entek waktunya gor pirawiri bersihin ngompol ustadahnya gitu ya, padahal waktunya nggak ada 2 jam. Ngoten nggih? Berarti bersabar dulu tahun depan misalnya ya, begitu. Yang kedua, lingkungan belajar di sekolah paginya. Mungkin penataan ini akan dikelompokkan juga dengan basis sekolah. Misal satu kelas santri, anaknya sekolah di Kutab semua itu satu kelas dan non Kutab itu jadi satu. Hal ini untuk mendukung targetan sekolah dan menyamakan ritme adab, pola komunikasi santri. Jikapun ada 1-2 yang non-kutab tercampur bisa saja, namun dengan banyak pertimbangan. Misal ada satu santri ini bukan anak kutab tapi masya Allah adabnya bagus, tilawahnya lancar, murojaahnya bagus, orang tuanya saya kenal, ya sudah masuk aja. Dan beliau anaknya ternyata penurut gitu misalnya, bisa. Jadi memang nanti dibasiskan untuk membantu capaian di sekolahnya, gitu ya, Bu. Dan insya Allah mulai Oktober 2024 nama kelas sore akan berganti. Jadi penyebutannya bukan kelas sore lagi ya. Ini karena agak polemik gitu ya. Kemarin karena yang lomba itu dari Rutab gitu ya. Tapi semua itu manajemennya sama. Memang begini ceritanya. Kenapa Latifah itu enggak kemudian memergerkan TPA Kampung Quran itu jadi satu dengan Rutab sore? Tidak bisa. Karena kami mempertemukan santri Rutab itu sama di kelas paginya karena pola budaya komunikasinya sama, Pak. Nek mlebu teng mriku pun campur baur multi tadi berakhirnya bawanya gitu ya. Jadi di sana tuh kalau menemukan, saya tidak menjelek-jelekan saya bio pembinanya sama gitu kan. Tapi memang perlu banyak bersabar. Jadi ustadzah itu sudah bisa sudah pernah dapat AS dari santrinya pas lagi ngajar misalnya. Budak ustadzah. Nah, misalnya kayak gitu. Lah kan ya multi counseling tadi loh.
saya nggak tahu itu anak dari orang tua yang mana toh, ya toh Pak. Nah kalau di sini itu dari orang tua yang insya Allah memang saya kirim untuk baik gitu. Jadi tidak ada nek yang ngomong jelek-jelek kayak gitu di sini, memang sangat jarang anak-anak itu tertata gitu pola komunikasinya. Tapi nek dikembalikan ke sana eman anak-anak. Maka saya itu menempatkan Ibrahim di sini, bukan di sana. Karena saya juga dulu korban dia omongin AS sama anak itu gitu ya. Gitu kan multi toh Pak, dari berbanyak kalangan toh. Ya dari orang tua yang saya nggak tahu orang tuanya itu ya sholat atau enggak begitu. Karena ada anak kami yang dipesenin sholat ya, nah jangan lupa sholat ya. Pas saya dulu ngajar di sana, lah mau mbok kowe ora sholat kok kon sholat kok. Iya ning ngoten niku. Ya kula ki mboten nyalahke anak tapi itu realita Bu. Orang tua hari ini ada yang belum sholat. Nggak usah saya sebutkan di mana desanya di mana. Itu realita masyarakat kita hari ini. Kok eman-eman banget anakku sampai tak lebok petang riku gitu loh. Jadi saya masukkan ke sini. Tapi namanya kok sama Us? Iya, jadi sama ya. Namanya ke depan tetap TPA Kampung Quran, tapi khusus di sana umum, khusus untuk alumni Ruta. Yang di sana umum. Nek lomba-lomba iso harap misalnya Mbak Latifah, wah nek TKA kita kategori TKA kita nggak bisa Mbak. Kita kan juga nggak mau ngajar anak-anak TKA gitu kan, ustazahnya udah kayak gitu. Ya sudah dari yang TPA Kampung Quran khusus. Jadi nggak usah ada polemik lagi. Mau pada-pada neng payaman gitu loh ya. Pada-pada dibinanya itu kan hanya orang-orang yang wesoin jelimet lah gitu ya. Intinya gitu. Terus Ustazah bisa nggak anak-anak kami yang di TPA-nya Rutab sini, Kampung Quran sini khusus ini bisa nggak ikut munakosyah? Sangat mungkin bisa. Lah wong Bu Titin tuh, iya Mbak, kapan dikirim? Ono sing apik ora? Sik dua alon-alon sik gitu ya. Bisa. Jadi kita tuh bersinergi sebenarnya. Kalau di total 300 lah ya setiap sore di sini gitu. Cuman ini khusus alumni. Kenapa? Wes tak toto itu mau apik banget anak-anaknya, omongannya enggak ada yang jelek-jelek us. Nek tak lebok kene kalau bubar, aku takut kayak gitu ya dan sebagainya. Wes rapopo gitu ya. Dan di sini orang tuanya kan ada bulanannya. Nek di sana kan mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu ya. Karena demi menjaga kelanggengan menra bubar ngoten niku mawon. Ya, artinya dakwah itu ada seni. Nek di sini seninya adalah bisa digiring baik. Kalau di sana seninya padok banyak pemakluman, Pak. Ya, karena lintas banyak manusia itu tadi. Sekian Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya yang sangat baik hari ini. Insya Allah dibuka sesi tanya jawab ya, nggak usah malu-malu, monggo bertanya, begitu ya. Nanti biar jadi inspirasi untuk yang lainnya juga ya. Bu Ferry bisa dari situ. Cek. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, terima kasih kepada Ustazah Nur Latifah yang telah memberikan pemaparannya secara jelas. J, ayah bunda, mungkin ada ayah bunda yang masih ingin ditanyakan mengenai kelas sore ini, monggo boleh angkat tangan nanti, monggo dibantu Ibu kalau ada yang bertanya. Mau tanya tentang ustazahnya boleh. Maksudnya ustazah tak sore itu sama nggak sama yang pagi, terus keadaannya apakah lebih baik kualitasnya daripada yang pagi? Saya nanti jawab seadanya semampunya. Ada Pak atau ada tanggapan? Sudah paham Bapak Ibu semuanya? Sudah. Ada yang tanya monggo loh. Ada yang tanya monggo. Atau saya tak milih di Kampung Quran aja? Iya. Kalau ada yang tanya saya jawab. Karena belum ada yang tanya nggak usah dijawab. Monggo ada yang tanya? Monggo Bapak Ibu. Menambahkan Pak? Nggak ada? Ya. Nggak ada nih? Cukup ya Pak Arif ya? Paham ya? Insya Allah? Paham? Ye. Gitu nggih. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah saya rasa cukup nggih Bapak Ibu. Nanti ditunggu informasinya. Untuk wawancara kami harapkan berdua, ayah dan bundanya. Podok persis kalau daftar pas pagi. Ya. Jadi jangan kemudian menciptakan mindset wes penak kok TPA sore. Kalau bisa TPA sore itu yang tinggi gitu loh, maksudnya komitmennya itu. Karena apa? Targetannya lebih banyak kayak gitu nih. Gitu. Itu mungkin tidak ada lagi ya, kita tutup saja. Ya. J, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan J, ayah bunda, acara yang kelima atau terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup,
saya sebagai selaku pembawa acara apabila dalam bertutur kata banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku rasa matanya udah kasih Tes. Untuk hari ini infaknya 20.000, nanti kalau lanjut wawancara jadi genap 50.000 ya Bu ya. Kalau mau digenapkan sampai besok juga nggak apa-apa, dilunasi besok ya Bu Fitri ya, untuk uang pendaftaran KS. Jadi hari ini kalau menunaikan nyicil 20-nya